Ambolongo Nimu Timi. Saya menanggapi beberapa hari yang lalu di media mensos, salah satunya di TikTok, WhatsApp, dan Facebook, ada beredar bahwa tokoh kita Bapak AA ada menyebut bahwa Kabupaten Mimika itu kita menjaga bersama Kaptimas. Saya sepakat. Hal itu beliau sampaikan, saya sepakat. Namun yang privasi orang itu tidak bisa kami ungkapkan di media sosial, karena adat dan istiadat itu selalu saja kami memperdayakan. Karena saya komentar atau saya menangkapi, mengikuti semua akun TikTok, Facebook, dan WhatsApp yang mereka beredar itu, bahwa menyebut beberapa suku dan ras. Jadi kalau apabila terjadi apa-apa di Kota Timika akan menyebut nama kita. Jadi kalau kita sudah masuk dalam ranah politik, itu kita polos saja, bisa saja kata apapun kita sampaikan, namun relasinya itu akan berdampaknya positif atau negatif. Hal ini pun kita harus analisa baik-baik, lalu kita sampaikan di akun TikTok. Karena saya ikuti di dalam akun TikTok itu mengatakan bahwa orang yang tidak mani, badakis, termasuk pakai kelang, tidak memakai pakaian-pakaian, dan semua yang jalan itu harus ditangkap dan diproses hukum. Kenapa kalau kita tidak melarang namanya miras di Kabupaten Mimika? Nah, itu hal ini yang kalau memang kami seorang tokoh gereja, tokoh pemuda, terus generasi-generasi penerus, itu kita harus membatasi adalah pintu-pintu gerbang masuk miras. Dan banyak sampah-sampah dari luar yang masuk ke wilayah kita. Itu. Yang berikut itu hal-hal yang sementara akan memanas ini adalah manfaat dari orang-orang elit politik, karena berapa hari lagi ke depan itu sudah masuk dalam ranah politik atau pesta pora demokrasi politik itu. Jadi semakin memanas karena situasinya sudah dekat untuk pesta pora politik, dari presiden lari sampai bupati, DPR, dan di bawahan DPD, DPR RI, dan seterusnya. Jadi kalau kita memberikan wacana kepada masyarakat itu bukan kita di akun TikTok, karena dilihat dari hal semacam ini, karena orang-orang yang memanfaatkan hal-hal itu akan mereka manfaatkan di dalam momen yang tepat dan waktu yang kita akan sampaikan di akun TikTok dan media sosial. Maka kita punya orang itu akan dibunuh, disiksa, ditangkap kiri kanan. Akhirnya masalah itu akan nanti ditunjukkannya ke siapa. Karena kita pernah sampaikan di dalam itu, maka
nanti menjaga nama baik masyarakat Amume itu harga diri yang sangat penting. Harga diri kita, martabat dan harga diri. Karena orang Amume tidak pernah membuat salah. Orang salah malah kita jadi berteman. Orang musuh kita jadi bersaudara. Itu Tuhan diberikan kepada orang Amume. Tapi jangan kalau kita lagi anak-anak generasi membuat narasi yang untuk mengundang sesuatu atau masalah atau menjelekkan nama baik orang Amume. Itu karena privasi dan adat istiadat itu memang ada pada masyarakat orang Papua. Itu. Jadi kalau kita penyampaian hal-hal semacam ini, karena saya lihat sendiri di Timika itu, kalau toko atau di gereja dan di mana-mana mereka menyampaikan seperti hal ini, maka saya wenang-wenang itu TNI Polri itu mereka memanfaatkan dan lalu dipukul, diancam, dibunuh. Ya. Jadi kalau kalau saya orang toko tidak boleh kita membiarkan mereka atau memberikan peluang kepada orang-orang lain yang untuk menculik-culik kita. Jadi kita berikan hal yang positif atau untuk transparansi terhadap mereka. Nanti hal ini kita sampaikan seperti apa. Karena saat ini kita lihat di Timika, itu sementara ada pembayaran kepala. Jadi acara itu pun mereka belum berakhir. Jadi mereka masih saja berpakai pakaian-pakaian yang beradat. Nah ini seperti di kabupaten. Apalagi yang di Provinsi Jayapura itu masih ada. Jadi itu budayanya orang Papua. Itu khas atau ciri khasnya orang Papua. Itu. Jangan-jangan seperti waktu tahun 2009, 2014 dan 15, 16 itu pernah terjadi di Timika. Ada salah satu tokoh yang disampaikan bahwa kalau orang yang rambut keriting, rambutnya panjang, kumisnya tebal, tidak mandi, rambutnya besar dan lain-lain, itu adalah OPM ditangkap. Jangan sampai hal-hal itu terjadi lagi. Jadi kita harus analisa baik-baik, baru kita sampaikan sesuatu di media sosial. Karena kita menyampaikan hal begini, karena itu untuk merugikan kita punya rakyat. Kami jadi seorang besar, seorang tokoh, karena ada rakyat. Ada rakyat kecil. Orang-orang itulah yang kita punya tulang punggung atau kita mendasarkan mereka jadi kita pejabat, jadi kita enak di daerah, enak di Papua, enak dulu di kursi, mendapatkan uang besar-besar, menikmati, sedangkan mereka itu kita manfaatkan untuk jadikan objek untuk mereka. Jadi kalau kita penyampaian berita media itu kita tidak boleh, karena kemarin itu ada beberapa suku yang disebut seperti suku Moni, terus suku Amume, Dani Damal. Ini jangan kita salahkan mereka, tapi kembali pada kita sendiri, daerah itu sendiri. Karena itu orang adat, ada istiadat. Ya. Jadi kalau orang gunung itu memang orang gunung, mereka buat ciri khasnya seperti itu. Apalagi yang saya ada pakai ini. Ini adalah gas. Biar saya seorang intelektual dan saya ada di luar Papua, tapi saya bisa pakai kelang, kalung, dan lain-lain. Ini adalah gas saya. Ini privasi orang masing-masing. Jadi kita tidak bisa dibatasi dan hal-hal ini. Kalau kita jadi seorang politik, ya politik yang benar. Seorang tokoh, ya tokoh yang benar. Memberikan gambaran yang baik kepada masyarakat kita. Supaya mereka itu bisa paham di dalam hal apapun. Jangan kita pasang jerat, lalu memaksakan kita masyarakat masuk dari jerat untuk dipotong leher atau ditangkap, dibunuh. Tidak boleh. Jadi kita memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat kita, supaya masyarakat kita mereka harus hidup nyaman. Terus mereka juga itu ada tantangan, ada nilai-nilai pribadi positif kepada kita. Bahwa kalau anak saya, pejabat saya ini, dulu dia begini. Jadi cerita itu yang ada. Jangan pejabat yang mereka menceritakan bahwa, dulu pejabat ini, dulu generasi ini, dulu dari toko ini, dari itu, mereka buat kita begini. Akhirnya itu
mereka jadi dendam. Akan nanti terjadi itu bukan di masa yang kita, tapi nanti akan terjadinya di masa-masa kita punya anak-anak, cucu, dan lain-lain. Karena turun-temurun itu begitu. Jadi kita harus berikan gambaran, berikan penyampaian hal-hal itu lewat media sosial itu yang hal-hal yang wajar-wajar lah, yang bisa bermakna. Seperti itu yang saya bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Bukan berarti Pak AA, mohon maaf, bukan saya kritik, tapi untuk saya membenahi hal yang beliau sampaikan. Bukan saya menjatuhkan beliau, bukan mengkritikkan beliau, tapi untuk sama-sama kita akan membangun Kabupaten Mimika, untuk kita sama-sama membangun daerah kita, supaya daerah kita memang menjaga Kaptimas yang baik. Tapi yang saya tidak senang itu untuk menyebut dan atribut dan ditangkap, karena itu bahasa yang tegas. Jadi saya sendiri tidak mendukung hal itu. Tapi kalau untuk poin yang satu, saya sangat mendukung untuk menjaga Kaptimas bersama di Kabupaten Mimika. Itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Amolongo Nimowetimi.